warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ustian, dalam Endless Menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah Dian. Duh, lagi apa nih, Us? Saya lagi pengen coba-coba aja. Habisnya saya kangen sama anak-anak. Oh, kangen iya. percobaan di sini. Biasanya kan kalau pelajaran saya itu sering banget kita belajar di sini, main-main, percobaan, menambah rasa ingin tahu ke anak-anak gitu kan, Dan selalu menarik sih ya. Insya Allah, itu tergantung saya sih. Oh iya. Tapi kayaknya Us Riri itu guru yang asik. Insya Allah ya, semoga ya. Iya. Saya nggak tahu nanti anak-anak yang bisa menilai apakah asik, apakah galak, ataukah menyeramkan, itu nanti anak-anak yang Tuh bisa ditanya menilai. sama Ustazah, kira-kira Ustazah Riri itu gimana sih? Bisa komen ya, Us ya? Iya, silahkan di komen. Kira-kira dari video ini nanti terutama anak-anak yang kelas 7 ya. Kalau kelas 8, kelas 9 udah tahu. Terutama kelas 9 udah tahu lah karakter saya seperti apa. Apakah serem, apa sadis, ya? apa lucu. Nah, kayak gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ke kelas 9 atau kelas 8 untuk kelas 7-nya ya. Gitu. Oh, berarti ini kelas 7 belum pada kenal ya, Us? Belum. Oh, Saya nggak ngajar kelas 7 soalnya saya dia. Alah, ternyata. Jadi mending Ustazah kenalan dulu aja. Oh, Kan gitu ya. nggak kenal itu kan jadi gimana ya? Kurang akrab gitu lah, Us, Oh, ya kan? boleh. Baik. Teruntuk anak-anak ke kelas 7, selamat datang. Assalamualaikum. Di sini saya Ustazah Rianti. Teman-teman biasanya memanggil saya dengan Ustazah Riri begitu, dan saya kebetulan untuk tahun ini mengajar kelas 9 untuk biologi, dan kelas 8-nya kelas 8 ABC aja ya untuk mata pelajaran IPA. Begitu Ustazah Dian. Ada yang mau lagi yang perlu disampaikan? Kayaknya karena saya terlalu kepo sama alat-alat di sini, Ustazah mau ngapain sih sebenarnya? Ini Ustazah cuma pengen percobaan sederhana aja sih gitu, karena untuk mengobati kerinduan Ustazah sama anak-anak, sama kegiatan di laboratorium kayak gitu. Jadi saya iseng-iseng pengen percobaan. Nah, tapi Ustazah tahu nggak nih alat-alat ini apa aja? Jujur saya lupa. Lupa ya, tapi pernah tahu ya? Pernah. Pernah tahu. Nah, Iya. mungkin sama anak-anakku juga pada lupa ya, karena lama nggak ke laboratorium gitu. Jadi coba yuk kita main tebak-tebakan yuk. Aduh, aku bisa jawab gak ya? Bukan aku yang jawab, tapi Siapa dong? anak-anak aja. Oh, boleh anak-anak. Oke, kita mulai dari ini ya, Us ya. Ini apa ini? Kalau menurut Ustazah Dian apa ini? Ini kawat. Oh, ini kawat Kayak ya. pagar itu loh. Oh, kayak pagar. Nah, ini ya anak-anak, ini namanya kawat kasa. Bener, Ustazah Dian udah menyebut kawat ya. Tinggal tambahin satu kata lagi, kawat kasa kasanya. ya. Nah, ini ada kasanya. Apa sih ini fungsinya? Nah, ini satu rangkaian sama ini. Tahu nggak ini apanya? Apa ini? Aku nggak tahu. Tunggu ya. Tunggu 3 kaki. Iya, nah bener kata Ustazah Dian. Oh iya? Iya, ini namanya kaki 3. Oh, kaki tiga. Kaki 3. Jadi ini serangkaian gini Ustazah Dian. Nah, kayak paket gini. lengkap ya. Nah, terus kalau mau manasin, misalnya kita kan percobaan kadang pakai dipanas-panasin Oh, gitu iya. ya. Ini Kita pakai spiritus. ini. Nah, isinya isinya iya. spiritus. Kalau ini namanya bunsen. Bunsen. Oke. Jadi lampu bunsen gitu, kita nyalakan dulu biasanya ya, dinyalain apinya, terus kita taruh sini gitu. Oh, kalau orang kampung taunya teplok ya, Us. Tapi minyak ya bawah. Iya, minyak. Tapi spiritus juga bisa sih. Iya, Kemudian nanti ini tahu nggak ini namanya apa? Gelas kaca. Oh, gelas kaca, gelas kaca. Kayak mau nyanyi deh. Ini anak-anak tahu nggak ini? Ini namanya gelas beker atau Oh, beker iya. gelas gitu ya, atau bisa juga disebut dengan gelas kimia. Oh, gelas kimia. Karena ini identik dengan ilmu kimia. Ya bisa jadi. Kalau airnya air apa ini, Us? Ini air mineral biasa sih. Oh iya, air keran ya. Enggak, bukan air keras tapi air keran. Oh iya, air keran. Iya, ini gini jadi dipakainya. Tahu kan? Udah pernah percobaan belum dulu? SMP aku tuh ada IPA. Oh, gitu ya. SMA-nya ya? Enggak, karena aku masih anak IPS. Oh gitu. Iya. Nah ini anak-anak untuk mengobati rasa rindu kalian sama percobaan, nanti kita coba percobaan sedikit ya. Iya, boleh. Ini gelas beker, udah ya cukup ya. Nah gelas beker ada macam-macam Ustazah Dian. Iya. Ini
ukurannya ya. Iya. Yang ini ukuran 500 mili. Kalau yang kecil ini 250 mili. Separuhnya ya. Nah, tapi tetap namanya gelas beker ya, bukan gelas mini beker. Gitu. Iya. Kok beker jadi kayak jam beker sih? Iya ya, kalau jam beker bunyi ya. Kalau ini bunyinya kalau dipecahin. Oh iya, pecahkan saja gelasnya. Nah, jadi ingat Ustazah, kalau anak-anakku nanti kegiatan praktikum di laboratorium itu harus hati-hati. Karena ini mudah pecah. Iya, nanti kalau melukai kan aduh Iya, sakit. nah kalau pecah nggak sengaja kena tangan kan sakit. Nah, maka itu sebenarnya kalau di laboratorium itu harus ada yang namanya APD. APD. Alat perlindungan diri kayak Yes, gitu ya. yes. Harusnya pakai jas lab, kemudian Yang putih-putih itu ya. yang kayak dokter itu, kemudian harusnya pakai sepatu. Oh iya, ini kita pakai sepatu Iya, tapi kita pakai nggak sepatu. anu ya. Tidak sesuai prosedur teman. Iya, ada sepatunya yang nutup karena barangkali nanti ada bahan kimia yang jatuh, netes. Nah, itu nanti kalau kimianya asam kuat, apa basa kuat itu korosif Ustazah. Tahu nggak korosif apa? Terkikis. Nah, korosif. Jadi bikin gatel, kalau enggak bikin kayak luka bakar. Oh gitu, makanya harus pakai sarung tangan juga. Pakai sarung tangan. Terus kalau misalnya kita Masker. percobaan pakai yang asam kuat, basa kuat itu kan baunya menyengat. Nah, kita harus pakai masker juga. Kacamata juga iya, Gus. Boleh kacamata untuk melindungi mata. Oh. Gitu. Tergantung sih tergantung kita percobaannya seperti apa. Kalau kita menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, nah itu kita pakai APD lengkap. Tapi kalau misalnya tidak terlalu berbahaya, kalau Ustazah sih yang penting pakai jas lab sama pakai sepatu. Jadi kalau misalnya kecipratan atau ke bawah itu terlindungi Iya, ya. dan yang kotor jas labnya bukan seragamnya. Iya, Gitu. Gitu ya Us ya. Aduh, jadi nggak sabar, ayo Us. Mau percobaan ya? Iya. Nah, untuk percobaan kita kali ini, Ustazah pengen ngenalin kan kelas 7 ya yang belum pernah masuk laboratorium sama sekali ya. Iya. Ustazah pengen nyobain percobaan asam basa. Asam basa. Tahu ya? Gimana Asam basa itu jadi klasifikasi materi gitu Us. Jadi materi itu kalau berdasarkan keasamannya itu ada 3 kategori. Ada yang bersifat asam, basa, dan garam atau netral. Baik, langsung aja ya Us. Kita Boleh. coba percobaan sederhana ya. Kita pakai alat dan bahan ya Us ya. Apa ini? Ini ada minuman segar. Wow. Nggak boleh sebut merek ya. Nggak di endorse. Iya, nggak di endorse. Nah, jadi ini ada corong kan, Us? Ini kalau kita mau nuang dari Iya. yang gelas lebih besar ke yang tabung reaksi kayak gitu, kita pakainya corong, Us. Biar nggak iya. tumpah-tumpah, gini kan, Us. Nah, terus saya mau pakai 2 macam ya, Us ya. Ya. 2 macam ini larutan aja. Ini nanti kita bedakan. Terus kita aduk pakai spatula. Ini aja. Ini. Kemudian ini harusnya dicuci dulu. Apa namanya corongnya? Biar ini Ya, tadi kan steril bekas, ya. bekas gitu. Ini ganti corong ya. Ya. Ini udah kan. Terus kita punya yang namanya kertas lakmus. Lakmus Pakai pakai M. Oke, lakmus. Lakmus itu ada 2 Us. Ini ada biru sama ada merah. Sudah Dian cobain deh, ambil Boleh. 1. Padahal tulisannya litmus, tapi bacanya lakmus. Litmus itu bahasa Inggris Ustaz. Kalau bahasa Indonesianya pakai lakmus ya. Oh, Litmus lakmus. paperweight. Nah, Oke. jadi ini sudah pakai yang merah, Ustazah Dian pakainya yang biru. Ini biru ya? Heeh. Biru tapi ini kok netral ya Us warnanya? Iya, karena udah lama disimpan nggak dipakai. Ya ini Oke. akibat pandemi ya anak-anak, jadi beberapa bahan Ini yang tuh malah kayak mestinya kita jadi gunakan warnanya untuk percobaan ungu. jadi udah nggak bagus lagi. Disobek Oke. aja? Iya, ambil aja 1 Ustazah Dian. Baik. Ustazah Dian pakai biru, Ustazah pakai merah ya. Kita masukkan ke larutan pertama dulu, yang ini. Ini kita masukkan, ini merah ya. Oke, Ustazah masukkan ke sini. Dia tetap merah. Sekarang punya Ustazah Dian, masukkan ke sini dulu. Ke sini Us. dulu. Oke. Ke sini dulu. Ini ya. Hmm. Kelihatan nggak sih di kamera? Wow. Nah, ternyata yang biru jadi apa, Us? Apa ya ini Us? Merah. Iya. Jadi warna merah. Tadi punya Ustazah yang merah tetap merah. Oh sorry. Jadi ini yang aku pegang tadi kertasnya biru ya, lakmus biru.
dia lebih dalam malahan ya, dan dia berubah jadi warna merah. Kalau yang tadi Ustazah Riri warna merah, tetap merah, tapi dia nggak sampai bawah ya Us? Atau karena nyantol? Ini nyantol aja, Us ini nggak ngaruh sama hasil percobaannya. Oke. Jadi gini anak-anak kelas 7 ya, kelas 8, 9 juga mestinya diperhatiin ini karena ini masih terus dipakai ya. Jadi ketika ada larutan kita kasih lakmus merah, yang merah tetap merah. Kemudian kita kasih lakmus biru, yang biru jadi merah. Berarti larutan ini bersifat apa? Asam. Betul, betul sekali. Nah sekarang kita coba pakai larutan yang kedua ya Ustazah. Aku masih pakai kertas yang biru ya. Ustazah Dian pakai yang biru, Ustazah pakai yang lakmus merah. Ini lakmus merah ya, Ustazah masukin ya. Warnanya apa tuh jadinya? Ya, coba aja. Putih ya? Putih. Jadi warna putih. Kalau yang biru dimasukin jadi warna putih juga. Ya nggak sih? Atau tetap biru ini Us? Itu sebenarnya tetap biru Us. Oh, sebenarnya tetap biru. Kita coba lagi ya Us ya. Karena ini diambil dulu nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Kita coba sekali lagi ya. Kita masukkan yang merah. Merah. Kelihatan nggak kalau dari sana ya? Kelihatan nggak ya? Yang tengah ya? Merahnya jadi. Oh iya sih, warnanya agak beda sebenarnya. Kalau di zoom beda ya ini ya. Jadi yang biru tetap biru. Yang biru tetap biru, yang merah jadi biru. Nah kalau kayak gitu itu namanya dia larutannya bersifat basah. Jadi gini ya Us, ini kan tadi kita kasih warna lakmus merah sama biru tetap putih ya. Padahal kalau secara teori karena ini tadi larutan soda kue itu kan basah. Harusnya kedua-duanya jadi biru Us. Nah tapi ternyata percobaan kita jadinya putih. Nah mungkin karena ini ya aslinya ya udah nggak bagus sih ya bahannya. Nah jadi anak-anak, ini pesen ya buat anak-anak kedepannya, kalau misalnya kalian percobaan praktikum ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau kalau secara IPA secara ilmiah itu namanya hipotesis ya Ustazah ya. Tidak sesuai dengan hipotesis, silahkan tuliskan apa adanya. Jujur, sikap ilmiah yang harus dikembangkan itu 1 jujur, 2 objektif, teliti. Nah kalau berkaitan dengan data silahkan jujur dan objektif, jangan dimanipulasi. Jangan sampai dimanipulasi, itu nggak bagus. Sesuai banget sama karakter M+ ya, jujur. Jadi betul. Anak M+ itu harus jujur. Jujur dan objektif apa adanya gitu. Mungkin ini ada hubungannya sama cita-cita Ustazah nggak sih dulu? Sebenarnya jauh sih jauh. Dan di sini aku tiba-tiba merasa pintar loh. Karena saya dulu pengennya jadi di kesehatan. Oh kesehatan. Saya nggak pengen jadi guru. Tapi ada hubungannya dengan ini ya. Ya makanya Ustazah pilih biologi, pilih IPA itu karena sedikit banyak kita jadi tahu ilmu kesehatan lah. Gitu. Bagaimana mensyukuri nikmat dari Allah ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi dari Ustazah bisa menjadi guru itu kan ilmunya bisa di-share ke anak-anak, ya kan Us? Iya, insya Allah semoga bermanfaat ya Us ya. Mungkin ada pesan atau kesan buat anak-anak biar lebih semangat? Oh pesan ya buat anak-anak. Mungkin anak-anak sudah sering ya mendengar kalau sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Oh iya. Gitu. Nah, dan satu lagi Ustazah tambah sedikit boleh ya Ustazah Dian ya. Untuk anak-anak menjadi bermanfaat itu tidak harus pintar, selama ilmu masih bisa dikejar. Jadi apa Ustazah Dian? Jadi nggak harus pintar. Selama ilmu masih bisa dikejar, kalian tetap masih bisa menjadi bermanfaat. Asal jangan malas-malesan. Kalau mau mengejar ilmu ya nggak pakai rebahan ya Us ya. Iya. Lari. Mageran, jangan nggak bisa ya. Sama kayak ini harus banyak praktek ya Us ya. Meskipun di tengah pandemi teman-teman nggak bisa praktikum di laboratorium, tapi kini banyak sih Us laboratorium maya, laboratorium virtual itu banyak. Bisa diakses di mana Us? Kalau anak-anak kan sering searching ya, itu ada PET. Nanti tulis saja PET laboratory. Nah, itu nanti muncul laboratorium. PHET. Oh, PHET. Nah, itu laboratorium. Iya, itu nanti laboratorium. Kemudian dari Kemdikbud juga ada laboratorium maya. Itu ya anak-anak silakan diklik tadi ya akun tadi webnya kayak gitu. Jadi intinya kita nggak harus pintar untuk menjadi bermanfaat, tapi bukan berarti kita harus bodoh ya, tapi kita harus terus belajar untuk menjadi pintar, belajar mengejar ilmunya. Iya.
harus pintar selama ilmu masih bisa dikejar gitu. Jadi potensi kalian tuh apa sih? Silahkan dikejar gitu ya Us ya. Betul sekali. Digali. Oke, terima kasih sekali Sama-sama, waktunya Ustazah Ustazah. Dian. Sedikit mengenal Ustazah dan alat-alat ini yang saya sudah ya lupalah Us. Nanti diputar lagi biar ingat. Siap. Oke, sekian dulu. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video Ustazah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus